Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, insyaallah kita akan mengkaji secara lebih dalam dan lebih detail tentang materi jumlah fi'liyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang jumlah ismiyah. Apa sih secara garis besar yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah tersebut merupakan kalimat yang diawali oleh isim. Dan kita sudah mengkaji di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam, lebih detail tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu merupakan kelompok kalimat yang diawali oleh pada susunan kalimatnya. Yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah itu adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau jumlah ismiyah itu kelompok kalimat yang diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il. Baik, untuk selanjutnya terkait fi'il itu terbagi dua, ada fi'il lazim, yang kedua ada fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim dan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Fi'il lazim itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah transitif, sedangkan fi'il muta'addi transitif. Apa sih yang dimaksud intransitif dan transitif? Intransitif itu tidak memerlukan objek, sedangkan transitif itu membutuhkan objek. Salah satu contoh kalimat fi'il lazim atau intransitif tidak butuh objek itu terdiri secara rumusnya ada fi'il plus fa'il. Fi'il itu sebagai predikat dan fa'il sebagai subjek. Selanjutnya yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yang menjadi kata kunci, yang menjadi rumus pada fi'il muta'addi itu pertama terdiri dari fi'il, fa'il plus maf'ul bih. Fi'il itu disebut dengan predikat, kemudian fa'il disebut subjek, kemudian maf'ul bih disebut dengan objek. Itu secara rinciannya. Sekali lagi bahwa fi'il itu terbagi dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kemudian apa sih yang menjadi contoh dari fi'il lazim? Yang pertama, misalkan ini kalau secara umum ada contoh jalasa zaidun. Jalasa zaidun. Jalasa itu disebut dengan fi'il, zaidun disebut dengan fa'il. Jalasa itu subjek, zaidun predikat. Itu salah satu contoh fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Untuk selanjutnya merupakan contoh dari fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya ada kalimat yaqra'u zaidul qur'ana. Yaqra'u zaidul qur'ana. Yaqra'u disebut dengan fi'il, zaidun disebut dengan fa'il, dan al-qur'ana disebut dengan maf'ul. Baik, untuk selanjutnya ya, kita sudah paham bahwa jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi. Dan ini ada sebuah
Yang perlu digarisbawahi bahwa fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul. Itu garis besar. Fi'il plus fa'il. Itu ya, yang menjadi kata kuncinya. Jadi fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Kata kuncinya fi'il plus fa'il. Contohnya juga qama zaidun dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian yaqumu zaidun dalam bentuk fi'il mudhari. Itu ada beberapa kaidah ya, yang perlu diketahui oleh kita. Kaidah pertama, fi'il harus satu jenis dengan fa'il. Jadi fi'il harus satu jenis dengan fa'il. Kalau mudzakkar dengan mudzakkar. Kalau muannats dengan muannats, ini harus sejenis. Contoh misalkan ada kata zahaba zaidun. Maka ketika fi'il mudzakkar, maka fa'il pun harus mudzakkar. Kemudian ketika fi'ilnya muannats, maka fa'ilnya juga harus muannats. Begitu. Jadi ketika mudzakkar harus mudzakkar, muannats harus muannats. Itu untuk kaidah pertama terkait fi'il lazim. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kaidah yang kedua. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Jadi fi'il itu harus dalam bentuk mufrad. Contohnya misalkan zahabat talib, zahabat talibu, zahabat talibani, zahabat tullab. Nah itu. Jadi kaidah kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Gitu. Itu terdiri dari mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga. Fa'il harus dalam keadaan rafa. Itu. Jadi untuk kaidah ketiga bahwa fa'il itu harus dalam keadaan rafa. Nah, kita masuk ke tabel ya, untuk memudahkan kita memahami mana yang harus rafa, mana yang harus domah dan sebagainya. Ini kita terdiri dari jenis ya. Ada jenis mufrad, kemudian ada musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, isim yang lain. Untuk mufrad ketika rafa maka harus berakhir domah. Contohnya misalkan zahabat talibu, tidak boleh zahabat talibi atau zahabat talibah, harus zahabat talibu, itu diakhiri dengan domah. Kemudian yang kedua ada musanna. Musanna itu dicirikan dengan alif. Contohnya misalkan zahabat talibani, tidak boleh zahabat talibina, tidak boleh, harus zahabat taliban. Selanjutnya ada jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu, maka yang menjadi tandanya adalah waw. Contohnya misalkan zahabat talibuna, tidak boleh zahabat talibin, maka harus waw akhirnya, itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Selanjutnya ada jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu diakhiri dengan domah akhirnya. Itu tidak boleh zahabat talibata atau zahabat talibati, tidak boleh, maka harus domah akhirnya. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir juga ketika dalam kondisi rafa harus zahabat tullabu, tidak boleh zahabat tullabi atau zahabat tullaba, tidak boleh. Kemudian ada isim yang 5. Isim yang 5 itu yang menjadi cirinya adalah waw. Contohnya zahaba abuka, ya, tidak boleh zahaba abaka atau zahaba abika. Itu terkait kaidah yang ketiga. Jadi kita sudah jauh ya pembahasan. Untuk selanjutnya ada kaidah jumlah fi'liyah.
Yang menjadi kaidah jumlah fi'liyah atau fi'il lazim itu ada kata kunci fira dan fara itu manis. Di rumusnya fira dan fara itu manis. Apa sih fira? Fira itu fi'ilnya harus mufrad, diambil mufradnya ra. Jadi fira, fi'ilnya harus mufrad. Yang kedua ada fara. Fara fa'ilnya harus rofa. Fara fa'ilnya harus rofa. Kemudian ada manis. Fi'il dan fa'il itu harus sama. Ya. Nisnya itu jenisnya. Jadi fi'il dan fa'il itu harus sama jenisnya. Maka di sini ada fira dan fara itu manis. Ini salah satu singkatan untuk memudahkan kita. Jadi fi'ilnya harus mufrad, fa'ilnya harus rofa. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya, terkait pemaparan tentang jumlah fi'liyah. Jadi tentang pemaparan jumlah fi'liyah seperti halnya demikian. Jadi kesimpulan dari perkuliahan hari ini bahwa jumlah fi'liyah itu adalah sekelompok kalimat yang diawali oleh fi'il. Kemudian jumlah fi'liyah itu terbagi dua, ada fi'il lazim dan yang kedua ada fi'il muta'addi. Jadi ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Itu mungkin secara garis besar kesimpulan dalam pertemuan kali ini. Saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.